Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Teh Hamid Caksono dengan NIM D620 Di sini saya akan menjelaskan tentang rebus, recycle, reuse, replace, dan repair. Oke, pada kali ini ada beberapa apa yang akan saya jelaskan dari pengertian yang terkait recycle, reuse, replace, dan repair. Dan juga nanti akan ada kesimpulan. Oke, lanjut kita ke bagian rebus. Reduce berarti mengurangi jumlah barang atau bahan yang kita konsumsi dan buang. Tujuannya adalah untuk meminimalisir jumlah sampah yang dihasilkan dari sumbernya. Pada masalah kali ini, saya mengambil yaitu sampah yang ada pada sungai di dekat rumah saya. Jadi saya tampilkan untuk video yang sudah saya amati. Berikut adalah kondisi di mana banyak sekali sampah yang ada di bantaran sungai yang ada di dekat rumah saya. Di sini banyak sekali sampah yang terbuang dan tidak bisa terpakai lagi. Nah, masalah sungai seringkali menjadi tempat pembuangan sampah ilegal yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan ekosistem air. Lalu komentar saya terhadap pembuangan sampah yang ada di sungai itu, kita dapat mengurangi produksi sampah dari awal. Ada langkah pertama yang paling efektif untuk mencegah limbah yang ada di sungai agar nantinya limbah itu tidak memberikan kotoran di sungai dan juga tidak menghambat aliran air yang akan melewatinya. Lalu untuk solusi yang akan diberikan yaitu mengadakan kesadaran publik, yaitu mengadakan taman yang edukasi tentang dampak negatif di sungai. Lalu kita dapat mengurangi penggunaan plastik, yaitu mendorong penggunaan tas belanja kayu dan wadah makanan yang dapat digunakan ulang. Kebijakan dan regulasi. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, dan juga pemerintah juga dapat membuat aturan tentang mengenai pelarangan untuk membuang sampah di sungai. Lalu kita ke recycle. Apa itu recycle? Recycle adalah proses mengubah sampah menjadi produk baru yang dapat digunakan kembali. Ini membantu untuk mengurangi kebutuhan bahan baku dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Recycle. Nah, masalahnya masih sama seperti yang tadi, yaitu banyak sampah plastik yang tidak terolah secara alami dan mencemari air sungai. Nah, komentar saya terhadap sampah itu yaitu kita harus mendaur ulang sampah. Plastik bisa mengurangi jumlah limbah yang berakhir di sungai. Untuk solusi yang kita dapat berikan yaitu pertama, fasilitas daur ulang, yaitu meningkatkan jumlah fasilitas daur ulang di daerah sekitar sungai. Yang kedua yaitu pemilihan sampah. Masyarakat didorong untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. Yang ketiga ada inovasi produk, yaitu mengembangkan teknologi daur ulang yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Nah, sebenarnya masih banyak sekali solusi, tapi yang kita dapat berikan mungkin tidak ini saja. Lalu kita dapat lanjut ke reuse. Apa itu reuse? Reuse berarti menggunakan kembali barang-barang yang masih layak kita pakai terlebih dahulu. Ini dapat mengurangi jumlah sampah dan penggunaan sumber daya alam lainnya. Nah, untuk reuse, masalah yang kita pakai itu sama, yaitu masalah yang ada di sungai. Barang-barang saya pakai seringkali berakhir di sungai setelah digunakan. Nah, komentar yang kita berikan yaitu penggunaan kembali barang-barang bisa mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Lalu ada solusi, yaitu solusi 6, yaitu produk berkelanjutan, yaitu menggunakan produk yang dapat digunakan berulang kali seperti botol minum dan kantong dan lain-lain. Lalu ada bank sampah, yaitu mengembangkan program bank sampah di mana barang yang masih layak pakai bisa disumbangkan atau dijual kembali. Yang ketiga ada edukasi dan kreativitas, mengadakan workshop untuk mengajari masyarakat cara kreatif menggunakan kembali barang-barang bekas. Lanjut ke 4, yaitu replace. Replace berarti mengganti barang atau bahan yang tidak ramah lingkungan dengan yang lebih ramah lingkungan dan berlanjutan. Ini dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Replace
Masalahnya masih sama, yaitu bahan produk yang tidak ramah lingkungan seringkali berakhir sebagai limbah yang ada di sungai. Komentar kita mengenai itu, kita harus mengganti bahan dan produk dengan lebih ramah lingkungan, dapat mengurangi dampak negatif terhadap sungai, yaitu kita dapat menggunakan bahan-bahan yang mungkin masih bisa kita dapat kembali. Untuk solusinya, kita dapat menggunakan produk alternatif. Kita menggunakan bahan alternatif yang biodegradable atau dapat didaur ulang. Lalu ke teknologi ramah lingkungan, yaitu mengembangkan dan mempromosikan teknologi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Yang ketiga, kebijakan pemerintah menerapkan kebijakan yang mendorong penggunaan produk sangat produk ramah lingkungan. Lanjut kita ke bagian replant. Jadi saya jelaskan tentang replant. Replant berarti menanam kembali vegetasi terutama pohon dan tanaman lain untuk memulihkan ekosistem yang rusak, yang membantu menjaga kehidupan alam, mencegah erosi dan meningkatkan kualitas udara. Replant, masalah yang masih sama ini degradasi lingkungan sekitar sungai menyebabkan erosi dan hilangnya habitat alami sebagai habitat hewan-hewan yang lebih sama. Kemudian hal yaitu kita harus mengembali vegetasi di sekitar sungai yang dapat membantu meningkatkan kehidupan dan vegetasi. Jadi pada video tadi terdapat beberapa tanah yang mungkin menjadi tidak subur yang ada di sekitaran dari sampah tersebut. Lalu kita lanjut ke solusi, yaitu program rehabilitasi. Mengadakan program penanaman pohon dan vegetasi di sepanjang bantaran sungai. Komunitas peduli lingkungan menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan perawatan tanaman. Yang ketiga, kerjasama melibatkan pemerintah, LSM, dan sektor swasta dalam upaya rehabilitasi. Mungkin segitu aja saya berikan untuk penerapan konsep kritis di secondary reuse dan juga atau penerimaan merupakan pendekatan komprehensif yang dapat mengurangi dan mengatasi masalah limbah sungai. Kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, sektor swasta sangat penting sekali untuk menciptakan lingkungan sungai yang bersih dan sehat dan jauh dari kata limbah. Edukasi dan partisipasi aktif dari semua pihak adalah kunci keberhasilan dalam mengelola limbah dan menjaga kelestarian sungai. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.